Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Alfaiza dari kelas 12D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan teknologi secara bijak. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menggunakan teknologi secara cerdas dan bijak di era digital saat ini. Di era digital seperti sekarang, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, apakah kita sudah menggunakannya dengan bijak? Teknologi adalah segala bentuk alat, sistem, atau metode yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Contohnya seperti smartphone, internet, media sosial, kecerdasan buatan atau AI, sehingga platform pembelajaran online. Menurut KBBI, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Saat ini kita hidup di era digital, di mana hampir semua aktivitas dapat dilakukan secara online. Belajar bisa melalui Google Classroom, komunikasi bisa melalui WhatsApp, hiburan melalui YouTube, bahkan belanja dan pembelajaran dilakukan secara digital. Menurut laporan We Are Social and KPIs dalam laporan digital 2024, lebih dari 5 miliar orang di dunia telah menggunakan internet. Ini menunjukkan betapa besar peran teknologi dalam kehidupan manusia. Terlihat juga pada grafik di atas bahwa negara Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan terhadap pengguna internet pada setiap tahunnya. Selanjutnya, di sini ada dampak positif dan dampak negatif mengenai teknologi. Yang pertama ada dampak positif. Teknologi memiliki banyak manfaat, antara lain mempermudah akses informasi, yang kedua mendukung proses pembelajaran, mempercepat komunikasi, membuka peluang usaha digital, dan meningkatkan kreativitas. Bagi pelajar seperti kita, teknologi membantu mencari referensi, mengerjakan tugas, hingga mengikuti kelas daring. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, teknologi juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti kecanduan media sosial, penyebaran hoax, cyberbullying, penurunan konsentrasi belajar, hingga pelanggaran privasi. Menurut UNICEF, penggunaan internet tanpa pengawasan dapat meningkatkan risiko perundungan daring pada remaja. Selanjutnya, di sini ada contoh pemanfaatan teknologi secara bijak. Beberapa contoh penggunaan teknologi secara bijak antara lain menggunakan internet untuk belajar dan mencari ilmu. Yang kedua, membatasi waktu bermain media sosial. Yang ketiga, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Yang keempat, menggunakan media sosial untuk hal positif untuk berbagi karya. Dan yang terakhir, untuk mengaktifkan fitur keamanan dan privasi. Kemudian, apa aja sih peran pelajar dalam era digital? Sebagai pelajar, kita memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat. Kita bisa menjadi generasi yang cerdas digital, kreatif, dan bertanggung jawab. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui program literasi digital, generasi muda diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menggunakan teknologi. Akhirnya, sampai juga kita pada pemaparan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Teknologi adalah alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Namun, jika digunakan secara berlebihan dan tanpa kontrol dapat membawa dampak negatif. Oleh karena itu, mari kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas dalam memanfaatkan teknologi. Nah, teman-teman, sebagai generasi muda di era digital ini, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Mari kita manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif, seperti belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menambah kesadaran kita semua akan pentingnya pemanfaatan teknologi secara bijak. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.